Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 5. Yang saya hormati Pak Menteri, Ibu Wamen, Bu Sekjen, para Dirjen dan jajaran Kementerian PU yang saya hormati. Ada beberapa hal saja yang saya highlight, Pak Menteri. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi ke Kementerian PU. Ini saya mencatat realisasi penyerapan anggaran tanggap darurat tahun 2025 telah mencapai sekitar 74,4%. Artinya dari dana 351,83 miliar terserap 261,9 miliar. Saya membaca statementnya Pak Menteri yang dimuat di koran laman Kompas, menyampaikan bahwa akan membuka semacam call center ya, call center untuk tanggap bencana ya. Dan ini mengkonfirmasi sesuai dengan apa yang sudah terrealisasi dari Kementerian PU, dan Bapak juga menyampaikan bahwa ada 3 pilar utama yang penting dalam tanggap bencana dan darurat bencana ini. Yang pertama itu adalah kesiapan infrastruktur, kedua komando yang terpadu, dan ketiga tentu pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan. Nah, terkait dengan ini Pak Menteri, ini tentu Indonesia kita semua tahu bahwa merupakan daerah-daerah banyak yang sangat rawan terhadap bencana, dan saya ambil ke Maluku, konteks Maluku, bahwa banyak sekali terjadi bencana setiap musim penghujan, yaitu longsor, kemudian juga banjir di beberapa tempat. Nah, untuk infrastruktur Pak Menteri dan ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang tanggap bencana, ada masukan-masukan dari balai ataupun dari masyarakat yang menyampaikan bahwa kita di sana kekurangan infrastruktur Pak, misalnya eksavator atau bronjong gitu. Nah, di tahun 2025 sendiri kemarin pada saat saya misalkan ada beberapa kejadian di beberapa daerah, selalu ketika telepon kepala balai, luar biasa Pak Dirjen, saya memberi apresiasi kepala balai Maluku, cukup respon cepat. Begitu kami telepon, tidak sampai 1 kali 24 jam langsung mengirim beberapa bantuan ke daerah. Tapi hari ini beliau menyampaikan bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan bencana, misalnya bronjong, sudah tidak ada lagi di gudang. Nah, ini mungkin kasus yang sama mungkin juga terjadi di beberapa daerah. Ya, dan oleh karena itu saya minta ada perhatian, dan juga saya minta ada perhatian serius Pak untuk penanganan banjir Waiela di Negeri 5, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah. Ini sudah 12 tahun banjir Waiela ini menghanyutkan 427 rumah Pak Menteri, dan setiap banjir masyarakat selalu mengeluh dan menyampaikan bahwa belum ada satu penanganan dam Waiela secara tuntas dari hulu ke hilir. Saya minta ada perhatian, mohon Pak Dirjen dibantu untuk tahun-tahun ke depan agar persoalan ini bisa segera diselesaikan. Yang kedua soal reses, Pak Menteri kemarin tentu di setiap reses, selain reses anggota Komisi 5 juga ada kunjungan reses komisi. Sebagaimana tadi disampaikan, kemarin Komisi 5 juga datang ke Maluku Pak. Ya tentu didampingi juga oleh dari Kementerian PU. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan yang mendampingi kami ke sana. Ada pertemuan dengan gubernur dan seluruh wali kota, seluruh
Bupati dan Wali Kota, 11 kabupaten kota datang semuanya memberikan antusias yang cukup sangat apresiatif atas kunjungan Komisi 5 ke Maluku. Meskipun mereka menyampaikan bahwa jangan sampai kunjungan-kunjungan seperti ini hanyalah formalitas biasa, tanpa ada tindak lanjut atau implementasi, dan oleh karena itu usulan-usulan yang selalu disampaikan yaitu soal DAK, Pak Menteri. DAK, pertanyaan soal kenapa sih DAK dinolkan gitu. Maksudnya tidak ada lagi di tahun ini dan tidak tahu tahun-tahun ke depan ada atau tidak, dan ini sangat menjadi salah satu ya pertanyaan besar yang sering disampaikan, meskipun ada IJD yang kemarin saya sampaikan memberikan apresiasi bahwa Maluku juga mendapatkan ada 17 alokasi IJD, yang ini saya memberikan apresiasi 17 ini bukan untuk tahun ini, tapi juga lanjutan multi years ada 12, jadi kalau dijumlahkan 17 gitu. Jadi ini nggak perlu lagi deh. Ya tentu kami memberikan apresiasi ini atas nama ya pemerintah ya, dan juga masyarakat, menyampaikan apresiasi tentu kepada pimpinan dan juga dari kementerian. Mudah-mudahan ke depan ada lagi usulan-usulan dari daerah yang bisa diakomodir. Terakhir Pak Ketua, soal bendungan, evaluasi bendungan Pak Menteri. Saya berkunjung ke salah satu bendungan yang dibangun dari dana tahun 2018, yaitu di Desa Waihatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Nah, ini ada satu pekerjaan yang memang ketika kunjungan kami ke sana, saya melihat bahwa ya tidak tahu ya kesalahan mungkin dari perencanaan atau bagaimana, yang pastinya bendungan itu sampai hari ini belum difungsikan. Dan ada salah logika jika biasanya air itu kan mengalir dari hulu ke hilir, tapi ini dari hilir ke hulu, Pak. Iya, nah, iya, jadi tidak tahu kenapa bisa seperti itu, Pak Dirjen. Ini mohon dievaluasi dan masyarakat juga mempertanyakan agar bendungan ini bisa difungsikan. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.